game engine gitu? Udah pernah coba bikin game sebelumnya ada? Boleh di chat kalau ada. Boleh ditulis di kolom Unity chat. sama Godot, Sabil pernah. Oh, udah banyak yang nyoba pakai game engine ya. Rata-rata pada pakai apa nih? Tadi kan, oh ada yang pakai Roblox juga, Lua doang, Unity dan Godot. Iya benar-benar Unity dan Godot emang salah satu yang paling rame sih. Oke, jadi udah ada beberapa pakai Unity, Godot, Python. Oh ada Python, berarti PyGames ya dari Sabil ya. Unity, Unreal Engine, Roblox, oke mantap. Berarti teman-teman semua di sini bakal nyambung nih pembahasan ini karena udah pada familiar juga ternyata ya. Tapi mungkin di sini kita bahasnya lebih ke menyinggung soal game engine itu dulu sih seperti itu. Jadi bukan lebih ke cara developmentnya seperti itu ya. Jadi kita bakal coba bahas beberapa game engine yang biasa digunakan oleh para game developer gitu. Tapi sebelumnya saya izin perkenalan diri dulu. Jadi saya Livander, mungkin lebih dikenal sebagai Livander Game Dev. Jadi saya itu game developer, pembuat game sekaligus content creator juga. Mungkin boleh dicek YouTube-nya Livander Game Dev seperti itu ya. Dan saya juga mengajar di Universitas Indonesia, ngajar game dev. Lalu saya juga ada studio namanya I'm to My Studio. Begitu aja perkenalan dari saya. Kita masuk ke game engine, ke pembahasannya ya. Oke, ini pertanyaan pertama, what is game engine? Jadi sebenarnya game engine itu apa sih? Tapi aku yakin sebenarnya teman-teman udah pada paham sih kalau ngeliat dari pembahasan tadi gitu ya, dari lihat cara jawab Kahoot-nya dan sebagainya gitu ya. Tapi intinya kan secara simpelnya game engine ya buat bikin game gitu ya, mesinnya, aplikasinya gitu biar kita bisa bikin game digital. Nah, tapi mungkin ada satu pandangan yang bisa aku kasih ke teman-teman semua nih, yang kalau misalkan udah tahu game engine itu apa, ada satu pandangan lagi yang lebih menarik. Kita bisa melihat game engine itu bukan sebagai patokan hidup kita gitu untuk membuat game. Tapi kita bisa melihatnya sebagai tools gitu ya. Yang artinya apapun game engine yang kita pakai dan game yang mau kita bikin itu bisa menyesuaikan dengan toolsnya seperti itu. Contoh kita kalau misalkan mau motong bawang atau motong daging gitu kan kita pakai pisau. Tapi kalau kita mau makan mie, kita menggunakan sumpit. Seperti itu kan ya. Jadi analoginya seperti itu yang dimana kita menggunakan game engine atau membuat game itu bisa kita lihat dengan pandangan seperti itu. Kalau kita mau motong bawang kita pakai pisau, kalau kita mau makan mie kita pakai sumpit. Sama halnya kayak game engine. Kalau kita mau bikin game A, kita bisa pakai game engine A. Kalau kita mau bikin game B, kita bisa pakai game engine B. Seperti itu. Nah, habis ini kita bakal lihat lebih dalam ke contoh-contoh game engine-nya. Nah, di sini ada beberapa game engine yang juga sudah disebutkan sama teman-teman semua tadi. Beberapa pada nyebut Unity, Unreal Engine, Godot, Roblox Studio. Nah, ya, ini semua nih. Tapi ada beberapa lagi game engine yang mungkin eh, baru pertama kali teman-teman dengar nih, seperti mungkinnya ada Scratch, RenPy, GameMaker, seperti itu. Sebenarnya mereka semua mirip-mirip aja, mereka sama-sama punya tujuan membuat game gitu kan. Tapi kenapa tadi aku bisa nyebut analogi yang kayak tadi? Karena meskipun mereka sama-sama buat bikin game, tapi game yang bakal dibikin atau yang cocok sama masing-masing game engine itu berbeda. Seperti itu. Nanti kita bakal lihat lebih dalam lagi maksudnya gimana. Nah, oke. Kalau gitu sekarang aku ada pop quiz sedikit, ada pertanyaan sedikit dari yang ada di sini. Yang teman-teman pernah pakai apa aja tadi? Tadi kan udah ada yang nyebut Unity, Roblox, tapi yang di luar itu deh, yang di luar itu. Misal seperti Scratch, RenPy, RPG Maker, Game Maker yang kayaknya nggak serame yang lainnya gitu ya kalau kita lihat tadi. Oke, ternyata ada yang pakai Construct, mantap dari Kak Andika, ada yang pakai PyGames, ada Scratch, RenPy, Construct. Oh, ternyata banyak banget juga yang pakai Construct ya. Tapi emang Construct sih enak sih ya. Construct itu kan kita nggak perlu yang kayak ngoding-ngoding banget gitu kan ya. Jadi Construct itu emang buat belajar-belajar awal tuh enak banget tuh pakai Construct tuh. Kalau misalnya teman-teman baru pertama kali bikin game. Terus ada yang pakai RenPy juga. Kalau RenPy itu kan nanti lebih ke visual novel ya. Di sini juga ada tulisannya tuh visual novel. Nanti kita bakal lihat juga lebih detailnya soal RenPy. Ada yang pakai Cloud Code, mantap. Ini udah next level ini ya. Oke, oke, oke. Oh, ada yang pakai Max 2D juga. Itu jarang tuh ada yang pakai Max 2D. Very keren banget nih. Max 2D itu dia lebih ke HP gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ini mau bikin game tapi misal terkendala tidak ada laptop, komputer atau apa, jadi bisa menggunakan HP di Max 2D seperti itu. Jadi ya untuk zaman sekarang sih bisa bilang nggak ada alasan untuk teman-teman tidak memulai gitu untuk bikin game kalau memang mau gitu ya. Oke, kita masuk ke yang paling rame nih. Dari tadi juga di chat udah disebutin mulu Unity gitu kan ya. Tapi emang
secara global tuh Unity bisa dibilang yang paling rame sih, memang yang paling banyak digunakan oleh hampir semua orang di dunia gitu ya. Termasuk di Indo juga. Karena waktu aku masih kuliah juga belajarnya pakai Unity gitu. Dan nyata teman-teman di sini juga paling banyak kalau aku lihat dari chat tuh Unity pada gitu, pada banyak banget pakai Unity karena emang Unity serame itu. Dan ini juga nih contoh-contoh game yang pasti teman-teman tahu lah ya, pasti teman-teman tahu. Mungkin yang nggak tahu yang ini doang nih karena saya iseng-iseng nyelipin game sendiri. Oke, jadi intinya ada game Hollow Knight, ada game Ori, Among Us, Genshin Impact. Jadi game-game tuh banyak banget, versatile banget semuanya. Bener-bener gamenya tuh unik-unik gitu yang dibikin sama para developer-developer luar negeri. Dan ternyata game-game keren ini dibikinnya pakai Unity gitu. Ada yang main game-game yang ada di sini? Mungkin dulu zaman COVID gitu ya, pada main Among Us semua, Fall Guys, atau yang wibu-wibu pada main Genshin Impact, atau yang suka Souls-like main Hollow Knight gitu. Hollow Knight Orb, Hollow Knight anjay. Pada main ya Berandal City. Oh, Cuphead. Ya ini berarti teman-teman di sini bukan cuman jago bikin game tapi juga jago main game ya, karena game-game seperti Hollow Knight dan Cuphead aja dimainin gitu. Oke, berarti kita segeng, mantap nih. Demen game-game seperti ini. Ya, Genshin betul. Hollow Knight, Ori, Genshin, Cuphead, Among Us, Fall Guys, Slime Rancher dimainin semua loh sama Tetra PS, mantap mantap. Dimainin semua, gokil gokil. Ya, mungkin nanti boleh coba ini juga, tapi masih di develop yang Brandon City karena saya sendiri juga yang tadi ya ada studio I'm to Might, saya sendiri juga menggunakan engine Unity gitu. Kita pakai Unity buat ngedevelop game anime action kita yang kita juga dapat banyak inspirasi sih dari Genshin Impact seperti itu. Tapi mungkin lebih tepatnya si Zenless Zone Zero itu juga dibuat oleh developer yang sama oleh dari Genshin Impact dan mereka juga menggunakan Unity. Jadi bisa dibilang kalau Unity ini udah benar-benar em, stabil lah ya, stabil dalam posisi industri gitu, dalam posisi profesional. Karena yang game-game sekelas dunia ini aja juga menggunakan Unity gitu. Dan mungkin itu juga jadi salah satu faktor kenapa Unity bisa sangat dipercaya sama instansi-instansi edukasi. Makanya di kuliah-kuliahan, di kampus-kampus atau di sekolah-sekolah juga banyak yang menggunakan Unity gitu untuk menjadi kurikulumnya. Seperti itu. Nah ini gambaran sedikit aja dari Unity. Ini mungkin kita kalau mau belajar lebih dalam soal Unity akan di beda course gitu ya. Jadi di sini aku cuma nunjukin gambaran besarnya aja gitu. Jadi di Unity itu tadi juga udah disebutkan di kuis Kahoot-nya. Kalau dia menggunakan C Sharp. C Sharp itu salah satu bahasa pemrograman gitu sih. Dan bisa dibilang kalau buat teman-teman yang pernah nyoba programming language lain itu mirip-mirip sama Java lah. Mirip-mirip sama Java, tapi karena kita ngodingnya di Unity, jadi udah banyak bantuan-bantuan yang dikasih sama Unity biar kita ngodingnya itu jadi jauh lebih gampang ketimbang kita ngoding C Sharp tanpa bantuan Unity sama sekali gitu. Jadi banyak banget dah pokoknya function-function, method-method atau plugin yang bisa kita manfaatin yang disediakan oleh Unity seperti itu. Dan di sini gambaran simpelnya dulu aja dari HUD-nya, dari heads up display-nya. Di atas kiri ada hierarchy. Hierarchy itu tempat kita buat naruh game object. Game object itu jadi segala hal yang ada di game kita. Kayak map-nya, lighting-nya, codingannya, atau karakter-karakternya. Semuanya tuh kita taruh di sini. Termasuk kamera juga tuh ya. Ada kameranya, lighting, semuanya kita taruh dalam sini. Jadi semua objek yang kita taruh sini bakalan muncul di gamenya seperti itu. Dan untuk gamenya sendiri kita bisa lihat ada dua point of view kan ya, yang di kiri sama yang di kanan. Nah, bedanya apa sih? Bedanya yang di sini ada yang namanya scene window, yang di kanan ada game window. Jadi scene window itu yang dilihat oleh developernya. Jadi kalau kita sebagai pembuat game yang megang Unity, kita bisa lihat di bagian sini. Jadi kita bisa lihat segala aspeknya. Tapi kalau sebagai player yang nanti mainin game kita, ngelihatnya di game window seperti itu. Tuh di kanannya ada inspektor, ini buat ngotak-ngatik dari masing-masing game objeknya. Misal kita punya karakter nih, karakternya mau kita bikin bisa ada hitboxnya, atau kita mau ganti modelnya, kita mau ganti warna, kita mau ganti suara atau codingannya. Nah itu kita otak-atiknya semua di inspektor.
seperti itu. Jadi kayak ngatur posisinya, pokoknya ngotak-ngatiknya di sini gitu. Dan di sini juga ada yang kayak script nih. Nah, inilah tempat kita bisa ngoding-ngodingnya seperti itu. Buat masukin logic gitu ya. Di bawah kiri ya ada project foldernya, tempat buat kita naro-naroin file-filenya. Misal kita punya 3D model gitu ya. 3D model kan file namanya FBX gitu kan. Nah, kita punya file FBX, kita mau taruh ke dalam Unity, kita taruh di project window. Atau mau kita taruh animation, mau naruh gambar, mau naruh audio, semuanya kita taruh di sini. Jadi, semua bahan-bahan yang bakal kita pakai untuk game kita taruh di project window. Dan masih banyak lagi sebenarnya, tapi ini aku kasih gambaran simpelnya dulu aja seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini udah ada banyak yang pakai Unity, pasti paham lah ya, Unity ini benar-benar versatile lah, enak banget ya Unity itu. Dan kalau yang belum pernah pakai Unity dan penasaran, boleh dicoba aja karena Unity ini gratis dan nggak ada limitasinya gitu, kecuali kita sudah mendapatkan revenue sampai 100 ribu dolar kalau nggak salah, baru dia ada ngambil apa namanya, ada harus pembayaran gitulah buat lisensinya. Tapi untuk yang awal-awal mau belajar atau selevel industri juga masih aman sih untuk kita menggunakan Unity seperti itu. Oke, palingan aku bisa kasih pros and cons-nya gitu kalau pakai Unity, atau mungkin lebih ke kelebihannya dulu aja gitu ya. Kelebihan dari Unity ini sih yang kita bisa bandingin dengan game engine lain, itu yang paling kerasa adalah komunitasnya sangat-sangat luas. Jadi kalau komunitasnya luas, teman-teman ini ketika ngebikin game tuh nggak sendirian. Kalau misalkan bingung gitu. Ini kita mau ngodingin cara fisik bisa projectile apa gitu misalkan ya, mau misal memsimulasikan suatu fisik tapi bingung nih logika kodenya seperti apa. Nah, karena komunitasnya luas sekali, kita jadi bisa banyak nanya tuh ke teman-teman semua. Bahkan komunitas di Indonesia juga banyak sekali yang menggunakan Unity. Jadi kalau misalkan ngobrol-ngobrol sama teman atau bahkan masuk-masuk ke forum gitu, lihat-lihat forum, banyak banget pasti yang bisa bantuin teman-teman semua kalau nge-stuck atau bingung ketika menggunakan Unity. Ketimbang kalau kita menggunakan engine yang orangnya dikit gitu, kita mau nanya siapa juga bingung gitu kan. Nah, ini salah satu kelebihan yang paling kerasa lah di Unity gitu ya. Karena kalau kelebihan-kelebihan lainnya aku rasa di game engine lain juga ada sih. Kayak contoh Unity itu kan bisa bikin kita bikin game tanpa perlu ngoding sama sekali gitu kan ya, kayak yang di Kahoot tadi. Itu betul karena kita ada yang namanya Unity Playmaker, jadi kita bisa pakai visual scripting tanpa perlu ngetik-ngetik kode sama sekali, itu bisa. Tapi masalahnya di game engine kan juga ada. Jadi itu bukan menjadi USP atau kelebihan unit yang paling utama gitu. Jadi yang paling utama di komunitasnya itu sih palingan. Oke, sama mungkin versatility-nya lah ya. Jadi kalau misalnya kita bikin game di Unity itu tergolong paling mudah untuk kita bisa rilis di platform mana aja. Let's say kita bikin satu game nih, kayak misalkan Genshin gitu. Mungkin Genshin menjadi contoh yang sangat gampang gitu ya. Karena kita lihat sendiri Genshin itu dia bikin di Unity, dia cukup bikin sekali aja gamenya, game Genshin gitu ya. Tapi dia bisa rilis di iOS, dia bisa rilis di Android, dia bisa rilis di PC, bahkan di konsol. Nah, jadi bisa rilis di mana-mana gitu. Padahal kalau misalnya kita bikin sendiri atau di engine lain, itu sebenarnya salah satu PR yang rumit banget biar kita bisa rilis di platform-platform lain. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke antara ini temennya atau saingannya. Tapi intinya banyak banget nih perdebatan di komunitas, bahkan di luar negeri juga gitu ya. Untuk orang memilih bagusan pakai Unity atau Unreal Engine gitu ya. Nah, mungkin sebelum aku coba masuk ke Unreal Engine, kira-kira dari teman-teman semua di sini kebayang nggak apa perbedaan Unity dan Unreal Engine, dan kapan kita harus pakai Unity, kapan kita harus pakai Unreal Engine, sebelum aku jelasin nih. Boleh ada yang mau nebak? Ayo, apakah ada? Raise hand silahkan. Ya, Unreal Engine berat. Oke, Unreal Engine berat. Nggak salah sih. Ada lagi mungkin selain berat, kita anggap kita punya beast PC lah ya. Kita punya kekuatan device yang sama gitu, setara. Anggap kita semua ini Sultan, amin. Kita punya komputer yang kuat banget. Tapi tetap aja ada orang yang komputernya kuat banget, dia masih milih Unity. Kira-kira kenapa tuh?
Untuk skala game dengan grafis tinggi lebih kayak Unreal Engine kak. Oke, nice. Unreal Engine Triple A Advance, nice. Pembuatan animasi realistis ketika bergrafik fidelitas yang tinggi. Oke, nice banget. Kayaknya di sini teman-teman semua udah terlalu pro nih sepertinya. Udah terlalu pro untuk topik ini, tapi nggak apa-apa. Kita coba bahas lagi ya. Tapi intinya mantap banget teman-teman semua. Itu betul, itu benar ya. Benar banget. Yang paling kerasa bedanya antara Unreal Engine dan Unity itu, Unreal Engine kalau kita ngomongin grafik dia top lah, dia nomor satu lah gitu ya. Ini kita bisa lihat sendiri aja di next game nih ya, ini contoh-contoh gamenya. Sekali lihat aja udah langsung kelihatan gitu perbandingannya. Kalau yang tadi kan lebih ke grafik-grafik indie, grafik-grafik yang memang jatuhnya lebih ke stylized atau unik gitu ya. Tapi kalau ngomongin yang paling realistis, yang berasa banget nih, wah kayak kita lagi lihat dunia nyata gitu ya, sampai kita nggak bisa bedain ini dunia game atau dunia nyata gitu atau foto gitu ya. Nah itu yang biasa dibikin menggunakan Unreal Engine seperti itu. Ya ada Black Myth Wukong, Tekken 8, Stellar Blade, dan juga game-game teman-teman kita semua nih, kebanyakan dari Bandung sih mereka ya. Game-game teman-teman kita ada Dreadout, Pamali, X of Blood, Agni, terus yang dari Jakarta ada juga Troublemaker seperti itu. Ya jadi memang game-game yang biasanya menonjol di bagian grafik dan 3D gitu ya. Mereka menggunakan Unreal Engine. Karena apa begitu? Karena memang dari awal, oke mungkin kita ngeliat dulu. Dari awal developer Unreal dan developer Unity itu udah punya goalnya masing-masing. Jadi meskipun mereka sama-sama ngebikin game engine, sama-sama tujuannya itu buat bikin game, tapi game engine mereka bikin punya visi dan misinya yang berbeda. Meskipun sama-sama bikin game sekali lagi. Yang satu, Unity, itu biar developernya bisa bikin game yang versatile, jadi bisa bikin game kayak gimana aja, seunik, segila apapun gitu, yang idenya bisa liar-liar. Tapi kalau di Unreal Engine, biar developernya itu bisa bikin game dengan grafis yang sangat bagus gitu. Jadi memang udah beda tujuan dari awal, makanya ketika mereka ngodingin engine mereka juga udah sesuai itu dengan arah atau target mereka masing-masing. Jadi bisa dibilang tuh kalau misalkan kita mau bikin yang grafis sebagus Unreal Engine, kita mau bikin di Unity gitu ya. Itu mungkin bisa sulit banget, bisa lama banget gitu. Karena kita harus otak-atik banyak banget dari sistem shadernya, dari render pipeline-nya. Jadi masuk ke dalam-dalamnya Unity gitu loh. Yang dimana kita artinya bukan cuman paham cara pakai Unity, tapi harus paham cara ngoprek Unity. Dan itu adalah dua hal yang berbeda, skill set yang sangat-sangat berbeda gitu. Kalau udah ngomongin ngoprek Unity itu artinya skill set kita udah harus bisa ngoding yang bikin game engine, bukan ngoding yang bikin game gitu kan, beda banget gitu kan ya. Skill codingannya seperti itu. Jadi yang ku tahu juga yang game kayak si Genshin ini juga mereka tuh em, nggak sekedar pakai Unity aja, tapi pakai Unity yang sudah sangat di-customize gitu, yang udah di-customize banget biar bisa ngebikin game sekelas atau sebagus Genshin Impact, tapi masih support Android kayak gitu-gitu lah. Nah, tapi kalau di Unreal Engine tuh kita bisa bikin game yang grafisnya gila banget, bagus banget, itu by default udah langsung jadi seperti itu. Ya, ini tampilan dari Unreal Engine mirip-mirip juga lah ya sama Unity, di mana ada yang bagian buat ngodingnya, ada tempat buat naro-naro objek-objek kayak gitu, hierarki tuh sama juga gitu ya. Dan details tuh jatuhnya kayak inspektor tadi kalau di Unity. Dan di sini dia itu by default biasanya menggunakan visual scripting atau istilahnya blueprint kalau di situ. Jadi kita kayak ngambil-ngambil node, terus kita suruh mau ngapain, terus kita tarik-tarik kabel. Kalau misalnya di Unity kan defaultnya biasanya orang-orang pada ngoding kata-ketik kode gitu kan ya. Tapi ini tetap bukan menjadi USP utama atau tonjolan utama dari Unreal Engine juga, karena memang di Unity juga ada yang namanya Playmaker tadi ya, seperti saya mention. Jadi kalau ngomongin soal visual scripting, hampir semua game engine udah pada pakai visual scripting sih kalau memang kita mau pakai gitu. Tapi sekali lagi itu juga opsi atau pilihan buat teman-teman semua sebagai developer atau sebagai programmer mau milih pakai visual scripting atau pakai coding sendiri. Karena visual scripting yang kayak gini biasanya tuh dia memang jauh lebih cepat buat dibikin dan lebih mudah juga dipelajari gitu ya, karena kan udah disiapin banyak banget logik, sedangkan kalau coding tuh biasa kita harus bikin logiknya sendiri gitu. Tapi biasanya yang udah disiapin begini itu cenderung tidak fleksibel. Seperti tidak fleksibel dan tidak optimize. Jadi kalau kita mau bikin game yang fokusnya mungkin lebih ke grafis dan dari gameplaynya itu mirip-mirip sama gameplay yang udah ada dari game-game yang udah ada, tapi kita mau
nonjolin game kita tuh mungkin di artnya, seperti Expedition 33 mungkin. Nah itu cocok menggunakan Blueprint. Tapi kalau kita mau bikin game yang mungkin unik banget nih sistemnya, jadi gak banyak game yang punya sistem kayak kita gitu. Kita punya ide yang kreatif banget. Dan kita juga pengen game kita itu lancar di device-device kentang dengan grafik yang juga tinggi. Nah, kalau udah kayak gitu, bisa menggunakan codingan seperti itu. Codingannya kalau di Unreal Engine itu pakai C++. Jadi agak beda dengan Unity, di mana Unity pakai C Sharp, di Unreal Engine pakai C++. Jadi sekali lagi ini tergantung pilihan teman-teman semua. Kalau mau bikin game yang unik banget di Unreal Engine, ya ada baiknya belajarlah C++ seperti itu. Tapi kalau misalkan gamenya itu secara gameplay ya mirip-mirip dengan game yang udah ada, tapi mau nonjolinnya di artnya, karena kan kita tetap kalau bikin game harus ada yang ditonjolkan gitu ya. Apalagi kalau kita tuh ngincer market gitu kan, kita ngincer penjualan. Kan kalau kita lihat di Steam Store page aja, setiap harinya ada banyak banget game yang bisa di-scroll gitu kan, banyak banget game yang ada di sana. Nah, biar game kita bisa nonjol kan kita harus punya sesuatu keunikan gitu kan. Whether itu di artnya yang bagus banget, art yang sangat realistis, atau art yang unik banget, atau mungkin gameplay mekanismenya yang benar-benar unik gitu yang belum ada. Nah, itu kan harus ada tuh. Nah, makanya tadi kalau misalkan uh, aku sebutnya kalau misalkan teman-teman mau bikin game dengan keunikannya itu bukan di gameplaynya tapi di artnya, ya mungkin bagus nih menggunakan Blueprint seperti itu. Karena ini sangat membantu buat orang-orang yang mau bikin game tapi nggak terlalu programmer banget gitu trade-nya. Seperti itu. Oke, jadi tadi ya perbedaan antara Unity dan Unreal Engine. Unity lebih versatile, Unreal Engine lebih ke grafisnya. Nah, sekarang ke Godot nih. Ini ada lanjutannya lagi. Kita bakal bahas hampir semua game engine sih. Cuma mungkin kita bakal bahas dalam-dalamnya tuh yang memang paling terkenal aja. Nanti yang sisa-sisa kita bakal bahasnya dikit-dikit aja. Atau kalau ada teman-teman yang bertanya baru kita coba bahas lagi gitu ya. Ya, paling yang kayak Godot ini juga tergolong baru sebenarnya. Biasanya tuh pertarungannya antara Unity Unreal gitu-gitu mulu. Tapi sekarang tau-tau ada pendatang baru namanya Godot. Yang dimana Godot itu bisa dibilang sih kalau aku ngeliatnya mirip-mirip juga kayak Unity sih. Dia tuh lebih versatile juga. Tapi yang membedakan lagi antara Godot dengan Unity adalah Godot itu jauh lebih ringan. Nah, jadi kalau tadi Unity itu jauh lebih ringan dari Unreal, Godot itu jauh lebih ringan lagi daripada Unity. Jadi kalau misalnya tadi kendala di device, misal punya device kentang tapi pengen bikin game, mungkin Godot jadi bisa jadi opsi yang sangat baik nih buat teman-teman semua. Dan mantepnya lagi dari Godot itu, dia open source. Ini mungkin teman-teman juga pada sering denger lah ya, keunikan atau selling point dari Godot itu open source-nya. Tapi sebenarnya apa sih maksudnya open source itu? Jadi source kan sumber gitu ya. Artinya source itu sumber, tapi dia open gitu. Jadi seperti dia punya data-data penting yang dimana biasanya kalau di game-game engine lain kita tuh nggak bisa akses tuh data penting atau codingan-codingan untuk ngebikin game engine-nya gitu. Kayak kita tuh nggak bisa sembarangan dapat akses untuk ngotak-ngatik Unity sebenarnya. Dan kita juga nggak bisa sembarangan dapat akses ngotak-ngatik Unreal Engine atau bahkan kita nggak bisa lihat codingan untuk membuat Unreal Engine itu sendiri kayak gitu. Tapi kalau Godot open source dia, jadi kita bisa dapat aksesnya dan kita bisa otak-atik. Dan biasanya eh, kalau ada software yang open source begini, itu upgrade-nya akan jauh lebih cepat ketimbang yang tidak open source. Karena kan dia bakal ada campur tangan dari developer-developer lain gitu kan ya. Jadi harusnya kayak kalau Godot ini, meskipun sekarang belum terlalu terkenal Unity dan Unreal, mungkin beberapa tahun lagi dia akan sangat-sangat terkenal karena dia open source gitu kan. Itu salah satu kelebihannya gitu sih. Nah, ini contoh-contoh game nih juga udah ada tuh game-game yang sekelas eh profesional dan udah sangat-sangat terkenal juga kayak Brotato, Buckshot Roulette, pasti pada tahu lah ya, Cassette Beats. Ini dia nih game-game yang ternyata dibikin menggunakan Godot. Jadi Godot itu juga udah bukan eh sekedar buat belajar doang atau buat nyoba-nyoba engine baru doang, tapi juga bisa menjadi pegangan teman semua, tools teman-teman semua buat bikin game yang udah sekelas seperti ini. Seperti itu ya. Hmm. Nah ini dia nih overview dari Godot Engine sendiri. Dia juga mirip-mirip tuh. Selalu pokoknya kalau game engine itu ya ada tempat buat kita ngelihat gamenya, buat kita naruh-naruh asetnya, buat kita naruh-naruh game objeknya juga, dan kita bisa ngoding juga gitu di Godot gitu ya. Dan dia juga support 2D, support 3D juga seperti itu. Tapi yang kalau aku tahu sih Godot itu juga sempat ada
visual scriptingnya waktu di Godot 3.5. Tapi waktu di update ke Godot 4, dia sudah bukan jadi default gitu, tapi kita harus install plugin kalau mau visual scripting. Karena memang mostly yang menggunakan Godot itu pada demennya ngoding nih. Karena emang kalau di software-software begini, apapun yang ada UI pasti lebih berat dengan apapun yang tinggal ngoding doang. Karena kan ngoding itu nggak ada UI-nya kan. Ngoding itu biasanya cuman kata-ketik doang, tulisan-tulisan doang gitu. Nggak ada kayak UI-UI yang bikin software lebih berat. Nah, dimana kalau misalkan Godot ini selling point-nya itu ringan, itu agak kontradiktif tuh kalau menggunakan visual scripting. Makanya biasanya orang-orang yang menggunakan Godot pada pakai codingannya langsung ketimbang pakai visual scripting. Kan kalau misalnya teman-teman di sini pada uh, familiar dengan GitHub mungkin. Kan GitHub itu ketika kita menggunakan GitHub desktop itu ada UI-nya. Itu memang lebih gampang pakai UI, tinggal klik-klik button gitu kan ya, lebih mudah, ada kelihatan juga visualnya. Tapi pastinya kalau ada teman-teman programmer di sini yang biasa menggunakan command prompt, pasti jauh lebih ringan menggunakan command prompt. Nah, itu analogi yang sama lah. Itu juga kejadian di Godot. Makanya dia sampai sekarang ini kebanyakan orang yang pakai Godot itu menggunakan codingan ketimbang visual scripting seperti itu. Ya, di sini juga ada yang rada unik nih. Tadi kan kita ngomongin game engine yang memang mereka tuh sebagai game engine gitu ya. Orang kenalnya sebagai game engine yang bisa rilis di Steam, di itch.io atau di Android gitu. Nah, kali ini ada yang cukup unik, Roblox Studio. Nah, di sini siapa teman-teman yang suka main Roblox atau suka bikin game di Roblox boleh tunjuk tangan. Kali ini agak beda server nih ya. Kita pindah server sedikit dari game engine ke Roblox Studio. Oh, banyak ya. Rata-rata pada main game apa? Boleh chat di chatnya, di kolom chatnya. Pada suka main game apa? Pada main Muncak, oke. Deep Woken, oke. Jujutsu Kaisen Ninjas, Valorant. Maksudnya Valorant di Roblox. Blocktail, Pixel Blade, Mencuri Brainrot. Oh, Stila Brainrot ya. Helmet with Blocktails, Industrialis, CDID, Blocks Fruit. Oh, emang banyak banget ya. Byte by Night juga terkenal banget tuh. Bener-bener. Dia kayak Dead by Daylight di Roblox kan ya, kalau nggak salah. Fish Sheet Shower Simulator, anjay. Ya, jadi emang di Roblox itu banyak banget game-gamenya dan sebenarnya Roblox itu beberapa tahun terakhir tuh belum dilirik sebenarnya, kayak masih diremehkan gitu ya. Karena kan memang Roblox itu bukan game engine yang bisa kita rilis di mana aja gitu kan. Bedanya kita rilis Roblox itu hanya bisa di Robloxnya sendiri. Seperti itu. Nah, itu yang biasa membedakan antara Unity, Unreal Engine, Godot, game-game engine-nya dengan engine seperti Roblox Studio. Itu yang membedakan. Jadi yang bedanya itu adalah tempat kita bisa ngerilisnya seperti itu. Nah, cuma di sini aku ada argumen sedikit sebenarnya. Meskipun dia itu cuma bisa rilis di Roblox, tapi kan kita bisa melihat dari jumlah pemainnya juga sebenarnya ya. Meskipun kita bisa, kalau kita pakai Unity, kita bisa rilis di kalau kita pakai Unity, kita bisa rilis di Steam, di Play Store, di iOS, di konsol, itu kan banyak banget pilihannya. Sedangkan Roblox cuma Roblox player doang gitu kan ya, cuma bisa publish di Roblox. Nah, meskipun di Roblox cuma bisa rilis satu, tapi di Unity bisa rilis semuanya, tapi gimana kalau ternyata player yang main di Roblox jumlahnya mengalahkan player yang main di total semua platform sini gitu. Kalau ternyata banyak di Roblox gimana? Kan at the end tetap kalau kita ngomongin bisnis masih lebih cuan Roblox dong kan kayak gitu gitu ya. Nah, ini yang jarang orang lihat gitu ya, mungkin yang masih belum terlalu deep dive into Roblox gitu sih. Yang biasanya masih ngeliatnya cuman Roblox kan cuma bisa rilis di Roblox, mendingan Unity bisa rilis di mana-mana gitu kan. Nah gitu, tapi ini saya bukan mau banding-bandingin lebih bagus Roblox atau Unity, tapi ini kayak pilihan sendiri gitu. Pilih, teman-teman boleh memilih. Kalau di Roblox itu uh, kekurangannya cuma bisa rilis di Roblox, tapi kalau Unity atau teman-teman yang lain bisa rilis di mana-mana. Tapi sekali lagi bisa kita coba hitung dulu nih, gimana kalau nyata total yang main di Roblox lebih banyak daripada total yang mainin dari semua platform sini. Itu kan bisa jadi pilihan teman-teman juga gitu kan ya. In total sebenarnya mana yang lebih menguntungkan kita sebagai game developer kalau kita ngebikin game as a business. Sekali lagi as a business gitu. Karena memang ada dua kubu juga di mana kita bikin game itu as an art sebagai seniman atau kita bikin game as a business. Karena kalau kita ngomongin seniman, biasanya yang kita lihat itu adalah ketika kita bisa menjadi impact dalam uh,
sosial gitu. Dalam sosial budaya kita bisa menjadi impact dengan game kita. Kayak misalkan orang main game kita itu mereka sampai merubah hidupnya, kayak belajar sesuatu yang sangat mendalam karena mainin game kita, biasa game-game story. Dan kayak gitu biasanya jarang tuh mau bikin game di Roblox biasanya. Atau lebih tepatnya ya mereka nggak terlalu peduli game mereka menghasilkan cuan atau apa biasanya kayak gitu. Tapi mereka lebih peduli kita game mereka bisa impactful untuk orang-orang. Tapi kalau kita ngomongin game developer yang bener-bener mandang game itu sebagai produk atau bisnis, nah itu boleh dilihat sekali lagi tuh. Sebenarnya meskipun banyak platform, sama cuma satu platform, tapi mana yang sebenarnya lebih menguntungkan? Jadi ngeliatnya tuh bukan cuma banyak platformnya, tapi lebih ke data revenue-nya. Itu yang mungkin bisa jadi patokan teman-teman ketika memilih mau bikin game engine, apa namanya, mau bikin game di game engine yang memang bisa platform di mana aja, atau yang memang cuman bisa UGC, seperti itu. Kalau teman-teman belum familiar, UGC itu artinya atau kepanjangannya User Generated Content, ya UGC. Jadi itu di mana game-game dari tempatnya dia sendiri itu dibikin sama para komunitas atau para pemainnya sendiri gitu. Jadi para pemain Roblox atau para pengguna Roblox, mereka yang bikinin game sendiri untuk Roblox ya, makanya User Generated Content. Karena selain Roblox ini juga banyak sebenarnya UGC yang lain. Kalau di game PS tuh ada namanya Dreams. Terus yang zaman dulu cukup terkenal banget ya zaman tahun 2000-an atau tahun 90 namanya Warcraft. Mungkin teman-teman sini pada familiar juga mungkin ya Warcraft ya. Kalau belum tahu ya Warcraft itu yang dulu dipakai Ice Frog untuk ngebikin Dota. Dota kan lihat akhirnya Dota sekarang sampai seterkenal apa gitu kan, sampai sempat jadi salah satu game paling terkenal di dunia juga untuk turnamen internasionalnya juga salah satu dengan prize pool terbesar di dunia waktu itu pada masanya. Ya itu juga dibikinnya di UGC tuh, seperti Roblox. Kan Warcraft menciptakan Dota 1. Nah, mungkin Roblox juga bisa menciptakan game yang seperti itu gitu loh. Gitu ya. Jadi, itu dia sekilas tentang Roblox. Nah, ini contoh-contoh game-game nih. Ada yang tadi tuh kan teman-teman ada yang ngebahas soal manjat gunung ya. Tadi ada yang bahas juga soal Still a Brain Rot ya gitu lah ya. Ada banyak lah. Ada CDID juga tuh. Ada banyak game-game yang terkenal banget dan game Indonesia juga gitu. Karena orang Indonesia juga sudah banyak sekali yang bikin game di Roblox. Seperti itu. Nih ya, ada Capybara Revolution. Dan sejujurnya, kalau kita ngomongin dari, nah ini dia. Kalau kita ngomongin dari kompleksitasnya, Roblox ini secara skill programming itu setara ya, setara dengan game engine lainnya. Artinya kalau teman-teman semua udah bisa bikin game yang bagus di Roblox, berarti skill codingan teman-teman semua nggak kalah dengan skill orang-orang yang bisa ngoding di Unity. Karena mereka sama-sama juga sebenarnya logic programmingnya semuanya. Untitled boxing game, betul. Itu juga terkenal banget tuh. Nah ini sama juga tuh. Ini Explorer tuh hierarkinya. Ini Properties tuh inspektornya. Terus Toolbox ini buat yang aset-asetnya. Seperti itu. Jadi kalau dari codingannya sendiri sih. Ya itu. Apa namanya. Kalau secara komunitas atau secara sosial ya. Aku melihatnya saat ini tuh. Developer Roblox masih diremehkan gitu sayangnya. Karena dianggapnya buat game-game bocil lah, buat bocil-bocil doang, Gen Alpha gitu ya. Tapi sebenarnya kalau udah nyobain sendiri ngoding di Roblox, dengan catatan ngoding ya, bukan cuma naruh-naruh objek, kayak bukan cuma naruh-naruh obi doang, tapi ngoding gitu ya. Ngoding yang gameplaynya itu udah gameplay kompleks, seperti ada monetization-nya, ada server kliennya, kayak gitu-gitu. Itu tingkat kesulitannya nggak kalah sama codingan dari game engine lain. Jadi skill programming kamu tuh udah tergolong hebat gitu, udah bisa setara kalau kita ngomongin industri dari gamenya itu sendiri, game industri itu sendiri. Jadi kalau misalkan kamu suatu saat ada mau masuk ke studio atau company yang menggunakan Unity, tapi kamu skillnya itu programming Roblox, harusnya bisa juga seperti itu. Karena skill programming Roblox tidak kalah dengan skill programming yang lainnya, seperti itu. Anjay, ada Dragon Racing ya, Dragon Racing juga betul tuh. Ya, seperti itu sih. Dan mungkin salah satu lagi adalah kalau di Roblox itu kita secara nggak langsung sudah dipaksa untuk bikin game online gitu ya. Tapi dengan catatan sekali lagi kalau kita mau bikin game yang memang game online. Karena banyak juga kalau misalkan baru awal-awal main bikin game Roblox itu, kita bisa bikin game yang meskipun bisa mabar, tapi tidak ada interaksi antar karakternya. Nah, kalau yang tidak ada interaksi antar karakter tapi bisa mabar, itu
belum terlalu belajar soal networking sayangnya. Jadi aku himbau banget kalau teman-teman mau coba pakai Roblox, bisa nih sambil nyoba bikin game yang memang ada interaksi antara playernya. Karena kalau ada interaksi antara playernya, itu sekalian teman-teman juga belajar network programming kayak gitu. Dan sambil dibantu banget lah sama Robloxnya kayak gitu sih. Jadi minimal kalau misalkan nanti teman-teman mau bikin uh, game online gitu, game online di Steam misalkan bikin di Unity, udah punya pengalaman ya fundamentalnya buat bikin network programming itu seperti apa dari Roblox. Karena mirip-mirip banget kok. Karena dari I'm Too Much sendiri kita pernah coba dulu bikin game online di Unity, kita juga pernah coba bikin game online di Roblox, dan secara fundamental codingannya tuh mirip-mirip. Paling yang membedakan adalah lobby sistemnya seperti itu. Tapi kalau gameplay networkingnya mirip banget gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini sisanya sih udah mulai apa ya, yang lebih ke niche gitu. Kalau tadi kan versatile banget ya, kayak Roblox kita bisa bikin game apa aja, Unity bisa bikin game apa aja, Unreal bisa apa aja, Godot juga. Ya kan tadi teman-teman sendiri juga nyebut di chat banyak banget tuh. Dragon Racing lah, Untitled Boxing Game lah, Violence, Byte by Neck lah, banyak banget kan game-game dari Roblox. Tapi kalau RPG Maker, nah ini baru ke developer game atau game-game yang niche banget. Niche tuh jadi maksudnya ya gamenya memang udah ditetapkan buat genre itu gitu. Genre kalau RPG Maker berarti dari namanya RPG, ya kita kalau mau bikin game RPG kayak JRPG biasanya. Seperti itu. Di sini siapa teman-teman suka main game RPG? Ini biasanya kalau yang kulihat ya yang paling banyak main game RPG itu zaman-zaman milenial biasanya tuh. Biasanya milenial gitu ya. Black Soul 1 sampai 2 anjay. Ada pemain Black Souls juga di sini, tepok tos dulu kita. Oke, tapi kalau buat yang belum terbiasa aku sarankan jangan main Black Soul. Genshin. Oke, Genshin itu sebenarnya jatuhnya bukan RPG tapi JRPG. Tapi sebenarnya gimana ya? Termasuk sih. Cuman kita lagi ngomongin RPG yang pixel, maksudnya gitu, sorry ya. Kita lagi ngomongin RPG yang pixel, karena itu yang biasa dibikin sama RPG Maker. Seperti itu. Gila, ada pemain Black Soul juga di sini loh. Gokil banget. Ya, nah itu dia ya. Nih, aku juga ada naruh Black Souls ini. Tapi intinya tuh RPG Maker dia lebih ke game pixel. Yang tahu gak sih yang biasa kita ngeliatnya tuh top down gitu, yang kita jalannya kiri kanan. Ya tahu ya, jalan kiri kanan, terus karakternya pixel-pixel kecil gitu. Terus kalau dialog, tahu-tahu ada gambar versi yang bagusnya. Course Party, iya betul sekali. Di sini aku lihat ada yang kaget banget ngelihat Course Party, tapi aku seneng kamu kaget lihat Course Party. Kenapa? Karena dari game antara dua ini, Course Party itu tergolong yang paling vanilla gitu ya. Tergolong paling vanilla, maksudnya yang paling mending lah dibanding game-game lainnya. Ini aku kok ada Andi and Lily. Ya gimana ya? Karena emang gini. In my defense, emang sulit banget, emang sulit banget mencari game-game yang tidak game-game yang ramah di RPG Maker. Karena memang aku nggak tahu kenapa RPG Maker itu sangat-sangat sering digunakan sama developer-developer untuk bikin game yang tidak ramah gitu. Ya tapi sih aku mau ngasih masukan aja mungkin ketika main game-game seperti ini atau game-game seperti ini gitu ya. Harus siap mental lah, siap mental gitu ya. Dan ambil poin-poin baiknya aja. Ya tapi memang game-game kayak gini tuh sebenarnya pesan-pesannya dalam loh sebenarnya. Pesannya dalam sekali, jadi tergantung kita mandangnya seperti apa. Tapi kalau kita melihat dari sisi baiknya, ini pesan yang sangat baik untuk kita bisa jadikan pelajaran hidup gitu sih. Gitu ya. Ya itu dia game-game yang memang dibikin sama RPG Maker. Rekomendasiin salah satu. Rekomendasiin salah satu. Mungkin yang paling mending dari ini semua bisa coba Course Party dulu, itu paling paling biasa dibanding yang lainnya. Omori juga bagus lah. Ya betul sekali. Itu dia. Eh Black Souls rekomend tuh, waduh. Ya jadi intinya ketika teman-teman mau bikin game yang memang biasanya game-game itu 2D, terus pixel dan bisa gerak kiri kanan buat keliling-keliling, ada dunianya, kita bisa milih mau menjadi apa, kan namanya RPG itu kan kepanjangan role playing ya. Biasanya developer pada paling banyak menggunakan RPG Maker kayak gitu, karena memang mereka biasanya RPG kan. Ngawur loh ya, Andi Lele seru. Oke, itu dia.
Ya ini contoh-contoh gamenya yang dibikin sama RPG Maker tuh ya. Nah ini langsung kelihatan nih contoh-contohnya tuh. Nah biasa kalau teman-teman pernah lihat game yang kayak gini nih, biasanya mereka pada bikin menggunakan RPG Maker kayak gitu. Jadi keliling-keliling gitu kan ya, bisa ngobrol sama orang, bisa melakukan apa aja, misal kerja sebagai petani kayak gitu, atau kita mau jadi petarung masuk ke dungeon lawan-lawan monster, dapat dapat gear atau dapat daging-daging monster untuk kita masak. Nah, biasa kayak gitu-gitu. Rada-rada ini. Ya, itu ambil petik yang baiknya aja dari setiap masing-masing game ya. Ya, itu contohnya tuh ada dialognya, ada karakter-karakternya. Biasa seperti itu sih buat game-game RPG. Nah, jadi kalau teman mau bikin game yang kayak gini, aku saranin menggunakan RPG Maker. Fear and Hunger yang dipetik apa ya? Fear and Hunger yang dipetik itu adalah kita harus pintar-pintar dalam bertahan hidup. Seperti itu. Mukbang, makan mana. Oke, ya kita harus pintar-pintar dalam bertahan hidup. Pokemon termasuk RPG nggak bang? Termasuk sih. Pokemon termasuk RPG, karena biasanya RPG itu yang kita keliling-keliling seperti ini, JRPG, terus kita ketemu musuh, kita langsung lawan musuhnya dan dapat upgrade, dan kita bisa milih mau jadi apa aja biasanya. Biasa antara warrior, archer, magician, yang kayak gitu-gitu sih biasanya gitu ya, kalau RPG-RPG. Termasuk juga. Jadi kalau misalkan lagi mau bikin game-game yang kayak gini, ketimbang bikin di mungkin ketimbang bikin di Unity atau di tempat yang lain, itu kan kita harus ngodingin sistemnya sendiri gitu kan ya. Atau mungkin udah banyak sih yang bikinin plugin-pluginnya. Tapi kalau yang mau bener-bener fokus banget bikin game yang kayak gini, ya aku saranin langsung bikin yang pakai RPG Maker gitu. Seperti itu. Ya, sama halnya kayak Renpai. Oke, kita lanjut dulu ke Renpai. Mungkin di Renpai ini lebih cerah lah ya dibanding yang tadi. Rekor game data terbanyak berarti di RPG Maker ya, nggak salah sih, nggak salah sih. Masalah itu memang game-game yang terkenal banget juga kan di Steam, dan tergantung kita mandangnya juga sih. Kita kalau mandangnya uh, hal-hal yang bisa dipetik untuk pelajaran hidup, ya banyak sebenarnya bisa dipelajari seperti itu. Albion Online aku jujur belum sempat cek, tapi kayak Albion Online rada beda deh. Dia kan lebih ke 2.5 kan Albion Online itu. Kalau RPG Maker tuh lebih yang kayak gini, yang kayak Stardew Valley misalkan, seperti itu. Oke, kita masuk ke Renpai. Renpai ini dia lebih ke aduh, ada doki-doki juga lagi. Dia lebih ke visual novel. Ya, dia lebih ke visual novel. Sama aja ini Gunner. Waduh. Iya, ada doki-doki. Ya, tapi intinya tergantung orangnya, betul, tergantung orangnya. Jadi intinya kalau kita lagi mau bikin game yang kebanyakan itu lebih ke baca-bacaan, dialog, gitu kan, lebih ke dialognya. Kita bisa menggunakan uh, Renpai, karena Renpai itu memang dikhususkan untuk kita bisa bikin game itu yang penuh dengan dialog seperti itu, dengan dialognya. Dan yang lebih enaknya lagi kalau di Renpai ini, kita bisa bikin game yang cerita itu bercabang. Let's say playernya itu milih A, nanti ceritanya bakal berjalan ke arah yang A. Tapi kalau playernya pilih B, nanti ceritanya bakal berjalan ke arah yang B. Hal tersebut kalau kita mau bikin di Unity, itu ribet banget sebenarnya. Bener-bener ribet, karena kita sendiri juga ada game yang kayak begitu ya. Waktu itu namanya Berandal Sekolah. Jadi Berandal Sekolah atau Berandal City itu ada sistem seperti ini, yang dimana ada pilihan A atau pilihan B, nanti ceritanya bakal bercabang gitu. Nah, tapi kan itu untuk bikin codingannya tuh tergolong ribet sebenarnya. Tapi kalau di Renpai itu udah built-in, dan untuk naro-naro dialognya, naro-naro karakternya, itu semua udah built-in semua. Jadi memang ini engine yang dikhususkan untuk teman-teman bikin visual novel. Ya, tergantung orangnya, betul kan. Cuman sayangnya di Doki-Doki ini kita pilih apapun tergantung orangnya juga gitu ya. Oke, itu dia. Kalau misalkan teman-teman di sini mau bikin game yang lebih ke visual novel, di mana visual novel itu lebih fokus ke ceritanya, baca-baca dialognya. Jadi ketimbang ada gameplay yang kita bisa nyerang-nyerang, keliling, atau bisa ada apa-apa gitu ya, pokoknya bisa gerakin karakternya. Nah, kalau lebih ke baca-baca dialog atau lebih fokus ke cerita aja, mungkin bisa pilih Renpai sebagai opsi. Tadi ada yang nanya bedanya Renpai sama Pygames apa? Sebenarnya mereka sama-sama Python ya, sama-sama Python. Cuma bedanya Pygames itu mungkin bisa dibilang lebih ke game engine yang versatile, tapi dia lebih banyak codingannya. Mungkin kamu bisa melihat Pygames ya kayak Godot, tapi lebih sulit bisa dibilang ya, lebih sulit dibanding Godot.
Seperti itu. Tapi kalau RenPy, meskipun dia sama-sama Python juga, tapi dia lebih difokusin buat kita yang mau bikin visual novel, lebih banyak ke cerita-ceritanya aja. Sorry. Nah ini contohnya nih. Tuh, asik kan? Renpy nggak ada salahnya kan? Tuh kan cerah, ada karakter, ada ngobrol-ngobrol, tuh kayak gitu-gitu nggak ada yang salah kok. Karena emang yang menggunakan game engine ini tergantung orangnya sebenarnya ya. Nah itu dia, ada ya. Ya, jadi nah ini contohnya nih. Jadi kita kayak bisa ganti-ganti scene-nya mau yang kemana, terus bisa masukin with fate. Sekarang bayangin kalau kita bikin di Unity itu ya lebih ribet sebenarnya, kita harus animasiin sendiri fate scene-nya, sistem fate scene-nya sendiri harus dibikin. Tapi sekali lagi, kalau kita mau game versatile dan visual novel itu hanyalah menjadi part kecil dari game utama kita, ya boleh pakai Unity kayak gitu. Tapi dengan catatan harus bikin dulu nih sistemnya, sistem dialognya. Tapi kalau kita nggak mau bikin sistem dialog sendiri dan kita full game di dialog aja gitu ya, enak banget kalau kita pakai RenPy seperti itu. Nah tuh lihat tuh contoh-contohnya tuh. Ini dialognya, habis itu apa namanya with dissolve. Jadi tinggal gini-gini doang, tinggal langsung diperintah langsung jadi dia karena udah ada semua function-function atau logic-logic yang udah dibikinin semua gitu. Jadi sekali lagi tergantung orangnya. Nah, sekarang kita masuk ke yang paling tidak family friendly. Nggak, oke. Ini yang paling buat anak-anak nih ya. Ini jadi kalau misalkan teman-teman punya adik atau misal di sini teman-teman, oh nggak tahu di sini teman-teman udah pada SMA semua atau ada masih SD di sini? Tapi intinya kalau misalkan masih baru-baru banget gitu ya, baru-baru banget bikin game, masih baru banget mau belajar, aku saranin banget Scratch. Nah, apalagi yang baru lahir kemarin, boleh banget nih pakai Scratch karena yang biasanya baru lahir kemarin tuh masih Scratch tuh ya. Boleh nih. Tuh, bisa dilihat Scratch itu ini contoh-contoh game yang dibikin dari Scratch. Nah, jadi Scratch itu memang dikhususkan buat yang baru belajar dan cenderung buat anak-anak kayak gitu. Jadi aku sendiri ada ngajar di instansi namanya Kodio Coding Studio. Di situ ada khusus kelas buat anak-anak. Jadi memang masih anak-anak SD gitu. Dan mereka banyak kan belajar menggunakan Scratch seperti itu. Kalau nggak Scratch, Roblox antara dua itu. Nggak ada yang pakai RPG Maker sih sayangnya. Nah, di Scratch ini memang tergolong gampang karena semua logiknya itu udah dibikinin semua dan sistemnya itu dibikin yang paling apa ya, yang paling intuitif lah, bener-bener intuitif banget kayak gitu. Dan biasanya, bukan biasanya ya, teman-teman bisa lihat sendiri dari HUD-nya aja udah terang banget kan, maksudnya kayak colorful banget, cocok banget gitu buat anak-anak gitu ya, cocok banget. Dan dia juga ada yang namanya sprites nih, kalau kita klik di bagian sini sebenarnya ada kayak buat ngeliatin, buat ngambil sprite-sprite yang dibikin sama Scratch. Itu sprites itu yang lucu-lucu semua gitu, jadi bener-bener lucu-lucu semua. Abis itu kita apa ya? Mungkin lebih tepatnya ketika anak-anak menggunakan Scratch ini sama anak-anak ketika menggunakan Unity, pasti kerasa beda banget lah. Unity itu kan memang dikhususkan buat versatile ya. Jadi banyak kan plain, tulisan-tulisan doang, apa semua. Tapi kalau di sini banyak gambar-gambarnya nih dan colorful semua gitu. Buat sound saja ada warna-warnanya, event system ada warnanya, control semua ada warna-warnanya, variabel, terang semua gitu. Jadi memang ini enak buat anak-anak seperti itu. Tapi on the other side ya karena ini memang dikhususkan buat belajar, dia nggak terlalu apa namanya nggak terlalu support sampai yang industri profesional gitu. Ini lebih ke buat anak-anak kalau mau belajar logic-logic awal dulu gitu. Jadi minimal biar dari masih kecil otaknya udah terbiasa dengan logic-logic programming gitu kan. Jadi kan ketika dapat makanan gratis di sekolah ditambah ini lagi kan jadi makin pintar gitu kan ya. Nah, apalagi campur-campur gitu gitu. Yang buat yang masih sekolah nih. Oke, kita lanjut lagi. Ini dia Others Game Engine yang tadi itu kalau kita mau bahas semua takutnya bisa sampai malam. Jadi kita sekilas aja. Ya tadi ya masih ada CryEngine. Tuh CryEngine juga bagus tuh mirip-mirip kayak Unreal Engine sebenarnya. Juga bikin environment bisa bagus banget di sana. Ada Game Maker itu juga mirip-mirip sih Game Maker kayak Godot kalau aku lihat ya. Dia pakai ada language sendiri tapi mirip-mirip sama Python, mirip-mirip banget. Dan dia fokusnya lebih ke 2D kalau game maker. Ada Construct tadi juga teman-teman banyak yang pakai Construct. Dia uh, cocok kalau teman-teman mau bikin game prototype dan bisa langsung publish di website seperti itu di Android. Karena dia itu banyak banget
logic-logic yang udah disiapin seperti Scratch seperti ini kalau dari Construct. Mungkin Construct itu kayak next level dari Scratch bisa dibilang seperti itu. Ada juga Max 2D dan ada Cocos juga gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya nih, which to choose? Kita mau pilih yang mana gitu kan. Tapi sebenarnya kayaknya dari yang aku bahas-bahas tadi, teman-teman udah mulai kebayang lah ya. Kalau mau bikin yang RPG ya pakai RPG Maker, kalau mau bikin yang versatile pakai Unity, bikin yang grafiknya realistis banget pakai Unreal itu udah mulai dapet lah perbedaan antara masing-masing dari mereka ya. Tapi ya tergantung lagi ya, mungkin mau coba pakai Ren'Py itu kan juga bisa, mau bikin visual novel tadi tuh kan tergantung juga. Seperti itu. Nah ini nih ada nih. Kalau mau realistik ya silakan Unreal Engine. Mau versatility silakan Unity. Open source yang mungkin kita jadi bisa ngotak-ngatik lagi dari game engine-nya bisa pakai Godot gitu. Biasa orang baca Godot BTW. Ini baca Godot, baca Unity, baca Unreal Engine. Jadi biar ketika menggunakan software-softwarenya jadi bisa sesuai gitu pengucapannya juga. Ya ini juga nih, tadi kalau misalkan mau bikin RPG ya pakai RPG Maker, kalau mau bikin yang khusus di Roblox game bisa pakai Roblox. Karena Roblox itu nyata sudah rame banget sekarang. Jadi meskipun dia cuma satu platform, tapi satu platform yang sangat powerful, seperti itu sangat rame. Ada Ren'Py juga tadi buat visual novel, Scratch buat kids friendly, jadi yang masih mau belajar-belajar, masih awal-awal banget nih, atau ada adik gitu ya, mau coba belajar bikin game bisa diarahkan menggunakan Scratch, seperti itu. Nah, tapi ini juga ada satu lagi. Kalau misalkan pengen full control, jadi pengen semuanya itu kita yang handle, gitu ya. Kita mau bikin yang sesuai dengan yang mau kita bikin, semuanya benar-benar kita yang pegang. Itu bisa bikin game engine sendiri. Karena memang banyak studio-studio besar sih biasanya ya, studio-studio besar pada menggunakan game engine sendiri. Jadi mereka bukan cuma ngoding gamenya, tapi ngoding game engine-nya, seperti itu. Tapi ini sebenarnya lebih ke kubu software engineer lah ya, bukan kubu game programmer, agak beda sebenarnya. Jadi kalau kalian ini lebih apa namanya, lebih suka programming yang memang low level, jadi programming yang dalam-dalam banget, ya aku bisa saranin untuk bikin game engine sendiri seperti ini. Karena contoh seperti Valve, dia ada Source Engine, Santa Monica Studio yang bikin God of War, dia ada proprietary engine. Jadi memang mereka pada bikin engine-engine sendiri nih. Seperti itu. Oke, paling gitu aja dari aku. Terima kasih semuanya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Oke, terima kasih Kak. Nah, Vander atas ah, presentasinya atau materinya pada siang hari ini membuka ah, kembali ya pengetahuan baru kita mengenai dunia development game. Tadi yang dijelaskan bagaimana pro kontra dari game engine mulai dari Unity, Unreal, Godot itu tadi bahasanya Godot ya kak ya, Godot. Betul. Gitu, Gedo. Roblox Studio, RPG Maker, Ren'Py hingga Scratch. Ini mungkin kalau gambarannya kalau masak itu ini kayak dapurnya ya, kayak dapurnya, alat-alatnya gitu ya, yang ngebuat masakan kita menjadi lebih enak gitu. Oke, terima kasih Kak Vander atas penjelasannya yang saya yakin juga sangat jelas dan anak-anak. Oh, sudah banyak sekali ternyata yang mengangkat tangan ya. Oke, boleh kita mulai dari sebentar. Kita mulai dari pertanyaan dari aku akan memilih yang belum dulu ya. Oke, dari Mi gua SMA Negeri 1 Bandung. Boleh dibuka kameranya dan di unmute. Jika belum bisa, boleh minta tolong kepada operator untuk menyalakan mic-nya. Oke Kak, udah bisa. Oke, silahkan ajukan pertanyaannya. Sebelumnya thank you buat Kak Vendor ini udah mau maparin materi yang mantap banget dari kita. Terus pertanyaan dari aku di sini simpelnya adalah, jujur aku dan timku ini biasanya pakai Roblox Studio dan Lua. Jadi apa dan dari materi yang tadi kita dengerin orang-orang yang
udah pakai game engine yang sampai Unreal Engine dan Unity dan segala macamnya. Tapi apakah mungkin kita masih bisa bersaing dengan yang eh, kakak tadi bilang dengan Roblox dengan yang eh, orang-orang yang masih memang mungkin kalau diduitin bisa dianggapnya lebih cuan segala macam. Apakah di kompetisi ini juga kan bakal ada bersaing ke depannya? Apakah Roblox Studio bakal bisa bersaing ke depannya, Kak? Soalnya kita based on Lua dan C++, cuman bagi engine yang lain kita mungkin buat dengan jangka waktu yang pendek di materi sebelumnya katanya nggak mungkin juga kan kita ngeliat kapabilitas kita buat secepat itu buat belajar eh, dalam waktu yang pendek untuk engine yang baru. Apakah mungkin Roblox Studio ini dapat bersaing dengan yang lain nggak? Thank you. Oke, thank you atas pertanyaannya, Migua. Gini, tadi kan kamu concernnya soal apakah bisa bersaing gitu ya, dan kita ngomongin bersaing itu kan tergantung apa yang mau dinilai. Pertama itu dulu, apa yang mau dinilai. Tadi kalau kita ngomongin cuan mungkin bisa menang, tapi kalau kita mau ngomongin kualitas, itu tergantung lagi. Sebenarnya dari acara ini, mungkin kita bisa coba sama-sama pastikan juga dari Kak Panitia. Sebenarnya apa sih yang paling dilihat dari kompetisi ini? Kita pastiin dulu satu itu. Oke, mungkin bisa aku undang panitia kita ya, Kak Sukma, Kak Adam. Boleh salah satu panitia menjawab pertanyaan tersebut ya, biar clear juga nih pertanyaannya. Halo, Kak Zul, apakah suara aku masuk? Masuk. Oke, terima kasih Kak Zul. Oke, teman-teman terkait dengan game engine-nya ya, kemarin ada beberapa tim yang sudah bertanya juga gimana sih terkait penilaian dari kompetisi ini dan bagaimana kalian dibebaskan atau adakah batasan dalam pemilihan game engine sendiri. Nah, untuk kita sendiri kemarin aku sempat karena ketidaktahuanku ya, aku sempat membalas tim yang bertanya itu dengan tidak diperbolehkannya ada game engine Roblox. Tapi setelah berdiskusi dengan Kalifander, kemudian dikasih insight bagaimana sebenarnya kalau di Roblox itu juga sama Kak dengan game engine yang lain, bagaimana proses produksi gamenya dan lain sebagainya gitu sehingga kita memutuskan dari internal tim kita dalam kompetisi ini boleh menggunakan game Roblox. Apa boleh menggunakan Roblox ya sebagai game engine dan apa sih yang kita lihat uh, dalam kompetisi ini itu tidak hanya terbatas soal tentang bagaimana penampilan game atau game engine yang digunakan, tetapi bagaimana nanti gamenya ditampilkan, apakah storyline-nya bagus, kemudian apakah playable games, apakah bisa dimainkan dengan nyaman, apakah eye-catchy dan lain sebagainya. Yang nanti selengkapnya ya di akhir sesi ini akan dijelaskan oleh Kak Adam sekalian gitu, Kak Zul. Apakah menjawab kira-kira? Ya, itu tadi kayak gambaran mengenai eh, lombanya nanti. Jadi Roblox diperbolehkan. Oke, thank you Kak Sukma, thank you Kak Zul. Oke, aku coba izin nambahin, lanjutkan dari yang tadi. Jadi, artinya kan kita pakai Roblox itu boleh ya, tapi dan yang penting gamenya itu bisa ditampilkan, apakah playable bla 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 gitu kan ya. Tapi mungkin yang perlu kita pastikan satu lagi adalah, apakah gamenya itu harus disubmit di itch.io atau enggak? Karena kelemahannya Roblox yang tadi aku bilang itu, dia hanya bisa dimainin di Roblox Studio. Artinya, kalau nanti jurinya itu nggak berkenan untuk mainin di Roblox Studio, berarti sebaiknya tidak pakai Roblox. Tapi kok ternyata kita boleh dan jurinya bersedia memainkan di Roblox Studio, harusnya boleh pakai Roblox. Dan kalau misalkan ini cuman showcase video aja, presentasi gitu ya, cuman showcase video presentasi, harusnya juga boleh pakai Roblox seperti itu. Itu paling yang perlu dipastikan oleh para teman-teman peserta dan dari Kak Panitia juga itu palingnya. Terus mungkin aku coba kembali lagi ke pertanyaan tadi soal bersaing gitu. Kalau misalkan bersaingnya dari yang soal eh,
kebolehannya dari panitia atau dari lomba ya seperti tadi. Tapi kalau kita ngomongin soal kualitas, ini mungkin aku bisa kasih contoh, ini game dari Roblox yang kita baru bikin kemarin ini sehari doang kita bikin seperti ini. Jadi kita bisa ngelihat grafiknya pun juga nggak kalah gitu sama Unity, sama Unreal Engine. Ini di Roblox nih, kayak begini. Ini dibikin di Roblox kemarin dan ini tergolong cepat banget bikinnya, seperti itu. Ini kalau kita ngomongin dari uh, environment-nya, dari codingan atau game mekanisme fisiknya pun, itu kan tergantung dari programmer masing-masing. Kalau memang programmernya jago, ya dia bisa bikin yang smooth dan nyaman juga di Roblox. Sebaliknya ya, kalau programmernya cupu, mau bikin di Unity atau Unreal Engine pun juga nggak akan bisa seenak atau sepolis main di Roblox seperti itu. Karena kalau misalkan kita lihat game-game yang polis di Roblox tuh seperti yang Untitled Boxing tadi juga itu tergolong salah satu yang polis kayak gitu. Jadi kalau kita ngomonginnya kualitas tanpa memperdulikan platformnya apa, Roblox udah sangat-sangat bisa bersaing. Seperti itu jawabanku. Apakah cukup menjawab? Oke, sepertinya cukup menjawab ya. Iya, sip. Oke, terima kasih Kak Vandra atas penjelasannya. Masih terbuka buat penanya yang lain. Kita lanjutkan ke ini nggak ada namanya tapi nekat ajalah SMK Migas and so on. Ini boleh? Ini udah on cam ya. Boleh di unmute mic-nya. Bisa di unmute mic-nya? Nekat ajalah SMK Migas. Kalau tidak bisa, boleh kita lanjut ke penanya yang lain dulu. Hmm, Oke, mungkin ini satunya lagi temennya juga nih. Nekat ajalah Kava Fadil. Kava Fadil Hairmansyah. Gak Nah, tahu. bisa. Halo Harus tahu Kak, kan, jangan nggak tahu. Oke ya, silakan Kava Fadil Hairmansyah. aku mau nanya Kak, kayak dalam pengembangan game skala besar itu, bagaimana cara Kakak tuh menentukan pilihan antara menggunakan game engine yang sudah ada seperti Unity Engine atau Unity, dibandingkan membangun custom engine seperti yang Kakak jelaskan sebelumnya, eh, terus dan faktor teknis apa saja yang paling kritis yang dalam keputusan tersebut, dalam memilih engine tersebut? Oke, thank you pertanyaannya. Gini, untuk menentukannya kalau yang skala besar gitu ya. eh Pertama, skala besar antara Unity dan Unreal Engine atau engine lainnya. Tentunya kita lihat dulu game yang mau kita bikin itu apa. Jadi kita menyesuaikan dengan engine yang bakal kita pakai. Ya ibarat kayak kita tadi sekali lagi aku coba analogi soal makanan lagi. Kalau kita mau bikin pizza sama kita bikin Indomie, itu kan caranya beda ya alat yang dipakai. Yang satu mungkin pakai microwave atau apa, yang satu mungkin pakai panci buat ngerebus mie-nya. Jadi menyesuaikan aja dari game yang mau kita bikin. Tapi kalau dari sisi teknikalnya untuk bisa lebih sesuai, eh palingan lebih ke kalau memang game kita itu sistemnya bener-bener yang unik, hampir nggak ada di mana-mana, sistemnya baru banget nih, gitu. Nggak ada game yang mirip sama itu. Itu mungkin ada baiknya jangan menggunakan Unreal Engine. Karena Unreal Engine itu eh, sudah banyak banget template-template yang disiapkan sama mereka, yang biasanya condong ke game-game triple A yang dimana action adventure gitu biasanya. Yang contoh seperti Resident Evil, seperti God of War, Black Myth Wukong yang kayak gitu-gitu. Tipe-tipe game yang kayak gitu, yang 3D, keliling-keliling, apa semua lebih ke environment. Kita bisa pilih Unreal Engine kalau memang gamenya seperti itu. Tapi kalau gamenya unik banget, ini kayaknya sampai abstrak sekali gitu, yang aku sendiri sampai nggak bisa kebayang gameplaynya kayak apa, ya itu mungkin ada baiknya menggunakan Unity. Karena Unity itu saking versatile-nya kita benar-benar bisa bikin game apa aja. Tapi mungkin dari kendalanya tuh ya di grafiknya gitu sih. Tapi sebenarnya grafik Unity nggak seburuk itu juga sebenarnya. Masih bisa enak di mata kok, masih bisa enak dipandang. Dan juga grafik bagus itu kan nggak melulu soal realistis.
nggak melulu harus mirip sama dunia nyata. Ada yang grafik pixel tapi bagus, tetap enak dilihat. Kayak tadi Space for the Unbound itu kan pixel tuh, bukan yang kayak realistis kan, tapi tetap enak di mata, masih enak dilihat. Ada juga yang stylized, itu biasanya di Unity banyak banget tuh shader-shader yang cocok buat kita pakai untuk game-game stylized di Unity juga banyak. Itu juga bisa bikin matanya enak, seperti itu. Terus kalau kita ngomongin soal bikin engine sendiri, umumnya itu ya kalau udah di level yang game engine sendiri, agak jarang kendalanya karena technical, agak jarang sebenarnya. Karena kalau udah di level kayak di level besar gitu, biasanya kita bahkan udah sampai bisa ngoprek-ngoprek Unreal Engine atau ngoprek-ngoprek Unity untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Biasanya kayak gitu. Jadi kita udah nggak perlu lagi sampai harus bikin engine sendiri biasanya. Tapi kendala yang lebih diperhatikan kalau kita bikin engine sendiri, itu soal royaltinya. Karena kalau kita udah bikin game yang besar banget dan kita yakin cuannya tuh gila-gilaan, tapi kita bikin menggunakan Unity atau Unreal Engine atau pokoknya engine-engine apapun yang dibikin sama orang lain, itu kita perlu ada ya bagi-bagi duitnya lah ke mereka juga, kayak gitu ya. Jadi duitnya nggak full buat kita. Ya sama kayak di Steam, misalnya kita publish di Steam kan ada potongan yang diambil oleh Steam kan karena kita menggunakan platform mereka. Kecuali kita jualin game kita sendiri, entah jualnya di mana, tapi kita jualin sendiri. Terus kita dapat duitnya full dari pembeli. Kalau dari Steam kan kita dapat duit berapa dipotong sama Steam kayak gitu. Sama kayak game engine. Kita menggunakan game engine buatan developer Unity. Jadi kalau kita memang dapat duitnya banyak, mereka akan minta beberapa seperti itu. Ya bukan langsung directly minta, tapi ada uh, ya beda-beda lah tiap engine cara cara pembayarannya atau sistem-sistem bisnis modelnya gitu ya. Karena kan mereka bikin game engine itu ngasih kita gratis gitu. Sedangkan mereka untuk ngebikin game engine seperti itu mereka butuh gaji karyawan, butuh apa, butuh duitnya banyak banget gitu kan. Ya mereka juga butuh duit lah seperti itu untuk bisa hidup atau untuk bisa ngembangin engine-nya lagi. Jadi kalau kita pakai secara gratis, semua orang di dunia ini pakai secara gratis terus, ya mereka gimana cara bisa makan gitu kan. Ya paling mikirnya gitu sih. Makanya kalau misalnya kita bikin engine sendiri, nggak ada tuh soal kita bagi-bagi duit kalau misalkan full itu apa namanya, kalau misalkan gamenya laku banget dan itu full buat kita uangnya, lebih ke sana sih sebenarnya pandangannya gitu. Apakah cukup menjawab? Ya, Sudah, Kak. cukup menjawab. Oke. Oke, siap. Makasih ya, Terima Kak. kasih. Yo, thank you juga. Oke, terima kasih juga Kak Alfa sudah memberikan pertanyaan. Mungkin ini adalah pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Mohon maaf untuk eh, antusiasmenya ya belum bisa kita tampung semua dikarenakan waktu yang terbatas. Selanjutnya pertanyaan terakhir aku akan memilih dari Stekno SMKN 5 Surabaya. Ananda, boleh dipersilakan. Apakah bisa on cam dan on mic? Ananda? Apakah bisa? Kalau tidak bisa, saya akan lanjut ke penanya yang lain. Oke, mungkin tidak bisa ya, Ananda. Oke, boleh kita lanjut? Boleh ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya eh dari S. Oke, ini udah pernah nanya semua ini ya. Jadi aku akan pilih random aja. Yang pertama angkat tangan tadi itu ada dari Iqbal Dovandra SMKN 12. Boleh, silahkan Iqbal. Selamat siang Kak. Siap. Selamat siang. Halo Kak Alexander, perkenalkan saya Iqbal Novandra dari SMK Negeri 12 Surabaya. Izinkan saya tanya hal sedikit teknikal ya. Jadi di sini tim kami itu lagi develop game menggunakan Unity 6 dengan mekanik namanya adalah Dual Reality Swap, di mana dua dimensi ini itu bisa bergantian secara instan, in single scene, dan tanpa loading. Karena fokus di game kami adalah PC, kami mau memaksimalkan antara transisi visualnya. Jadi pertanyaannya saya di sini adalah untuk mekanik seberat ini lebih rekomen pendekatan mana nih Kak? Apakah pakai kamera stacking atau render tekstur dengan resolusi tinggi tapi dengan resiko nanti VRAM-nya itu bisa membengkak?
atau lebih baik bikin custom shader fitur di URP untuk ngeblend dua environment ini langsung di level shader. Lalu sejauh mana batas aman kita buat bisa nge-bypass pipeline bawaan dari Unity sebelum dia itu bottleneck di build gamenya nantinya. Mungkin itu sih Kak. Terima kasih. Oke, thank you Iqbal. Ini pertanyaannya advance sekali, mantap banget. Mantap banget. Oke, tadi mau bikin yang bisa dua reality seperti itu ya. Jadi bisa, Iya, dan ini bisa ngeblend gitu, jadi satu, iya. dalam satu Ha-ha. kali pandangan. Oke, ini BTW 2D atau 3D tadi, sorry? Ini 3D. Sebetulnya game ini sudah saya coba buat dual reality-nya, cuman dia ada sedikit memory leak atau glitchy spike gitu sih Kak. Nah, saya mau benerin dari glitchy spike-nya itu. Oke, sebenarnya sih kalau tadi misalkan aja 2D, kita mainan pakai mask itu udah salah satu cara yang paling mudah sih sebenarnya. Tapi kalau 3D ini kayaknya kalau bisa yang paling ringan itu memang kalau bisa di-handle dari shader, ada bagusnya sih pakai shader sebenarnya kalau udah ngomongin 3D gitu ya. Karena Iya, memang semua yang berhubungan dengan rendering-rendering di 3D ini ya biasanya shader semua seperti itu. ya. Mm-mm. Tadi pertanyaannya soal yang batasannya itu gimana? Sorry. Untuk sejauh mana kita bisa nge-bypass pipeline URP bawaan dari Unity bisa kita bypass gitu. Sampai jadi build gamenya ini nggak selalu bottleneck gitu. Bottleneck maksudnya lebih ke ketika nge-build lama gitu atau gimana? Eh, jadi build-nya nantinya itu bisa kayak hancur waktu kita mainin dari dual reality-nya itu. Oke, boleh definisikan hancurnya? Eh, jadi beberapa hal yang kita run itu mungkin dari kan dual reality ini ada dua nih. Nah, reality yang kedua itu bisa hancur. Maksudnya hancur di sini adalah dia bisa nggak kerender dari si shadernya ini tadi. Alright. Palingan gini sih, kalau yang soal bisa nggak kerender dan ngomongin bypass ya, tadi aku nangkepnya bypass itu maksudnya kayak sejauh mana kita bisa ngoprek-ngoprek Unity gitu, tapi kalau Iya soal benar. ini tidak kerender, em, ini berarti dia aman di editor, tapi tidak aman di build. Apakah seperti itu? Benar seperti itu. Oke, kalau misalkan dia aman di editor tidak aman di build itu, dulu sebenarnya sih kita sempat kejadian juga, tapi lebih ke game 2D sih sebenarnya. Kalau game-game 3D kita jujur belum pernah setup-setup sampai ke sana buat yang 3D sampai ada dual reality gitu. Biasa itu nggak jauh-jauh dari eh apa ya namanya ya? Di bagian tekstur settingnya itu. Nah, waktu itu kita sempat kejadian juga, tapi waktu itu apa namanya, yang rendernya itu aman di Unity, tapi pas di Iya. build enggak. Ngotak-ngatiknya sih di bagian color formatnya sih. Oke, oke. Notut Kak. Mm-mm. Mm-mm. Dan jujur waktu itu kita lebih ke trial error aja. Kita coba build pakai yang ini aman atau enggak, build pakai ini aman atau enggak, sampai akhirnya dapet gitu sih dari color formatnya. Nggak jauh-jauh dari Oke, situ. oke. Oke. Mm-mm. Terima kasih sekali Kak jawabannya. Sangat Ya, membantu terima Kak. kasih juga. Terima kasih juga Iqbal. Good luck ya Iya, buat project ini. Kayaknya bakal keren banget sih itu terima kasih pokoknya. Kak. Iya Amin, Kak, amin, amin. doakan saja Kak. Sip, 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 sip. Oke, terima kasih Iqbal atas pertanyaannya dan juga terima kasih kepada Kak Vander atas pemaparan materinya yang sungguh luar biasa dan juga
Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Sayang sekali kita sudah sampai di penghujung sesi 3 kali ini. Semoga wawasan tadi bisa memperkaya ide teman-teman untuk bersaing di national competition nanti. Oke, sebelum menutup sesi ini, dipersilakan kepada Kak Vander untuk memberikan pesan-pesan atau closing statement untuk anak-anak yang hadir pada siang hari ini. Oke, closing statement ya. Yap. Semua game engine milik Allah. Oke. Sangat